kasih kepada dari Darani untuk waktunya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, semoga Anda semua senantiasa terberkati kesehatan dan kemudahan dalam segala aktivitas. Dan kita bersyukur sekali kita masih memiliki cukup kebajikan sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bersama-sama untuk membahas Dharma, bahkan mengikuti pendarasan-pendarasan untuk mengingat, mengulang, dan memahami kembali Dharma. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, seringkali kita mendengar bahwa terutama di kalangan Buddhis, bahwa kelahiran sebagai manusia itu adalah sebuah kesempatan yang amat sangat berharga. Tetapi seringkali kita tidak memahami hal ini, sehingga kita sendiri sebagai umat Buddha tidak mampu menggunakan waktu dan menyediakan waktu untuk bagaimana menggunakan kehidupan yang begitu berharga ini. Maka pada kesempatan pagi ini, saya akan berbagi mengenai berkah terlahir sebagai manusia. Kita akan pahami dulu mengenai apa itu manusia. Lalu mengapa kehidupan manusia ini dikatakan sebagai sebuah berkah, sebagai sebuah berkah. Dan apakah begitu sulitnya cara kita untuk terlahir sebagai manusia sehingga dikatakan bahwa kelahiran ini merupakan kelahiran yang begitu berharga. Nah, hal-hal ini yang akan kita pahami dan kita akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita akan pahami dulu mengenai manusia. Ini hal yang sangat mendasar dan sangat penting sekali. Ketika kita ingin memanfaatkan sebuah benda, misalkan handphone, maka kita harus tahu betul handphone itu apa, untuk apa, sehingga kita tahu adakah kebutuhan-kebutuhan yang bisa tercukupi dari penggunaan handphone. Maka kita akan betul-betul dapat menghargai dan memanfaatkan betul-betul handphone sebagai sebuah sarana yang akan membantu segala aktivitas kehidupan kita. Demikian juga ketika seseorang tidak mampu memahami apa itu manusia, tidak tahu apa itu manusia, sehingga dia tidak mengerti dengan jelas bedanya manusia dengan bukan manusia, maka dia tidak akan tahu betul kualitas-kualitas
kapasitas-kapasitas yang harus dikembangkan, yang harus dimiliki sebagai manusia. Sehingga akan ada aktivitas-aktivitas yang begitu berharga untuk menunjang, mendukung perkembangan hidupnya menjadi lebih baik dan semakin menjadi lebih baik. Karena ketidakpahaman inilah sehingga mereka tidak mengerti kualitas dan kapasitasnya sebagai manusia. Maka banyak sekali dari kita ini yang tidak memahami hal ini, kemudian menyanyiakan waktu, membuang-buang kesempatan, bermalas-malas diri, menikmati segala apa yang saat itu ada dan terlena dalam kenikmatan itu, sehingga tidak banyak memberikan perubahan dan perkembangan yang lebih baik dalam hidup. Justru ketika kondisi-kondisi yang begitu sangat rapuh akan semakin terjatuh karena tidak memiliki kualitas, tidak memiliki kapasitas, kecukupan untuk menjadi orang yang baik dan lebih baik lagi. Baik, kita akan pahami dulu maka apa sih sebenarnya manusia. Manusia itu apa sebenarnya? Manusia secara harafiah memiliki arti batin yang tajam dan maju. Batin yang tajam dan maju. Ini arti secara harafiah dari kata manusia. Artinya bahwa ketika kita memahami kata tajam dan maju, kita sudah bisa melihat. Kita sudah bisa tahu. Tajam dan maju ini adalah sebuah kualitas dan kapasitas yang tentu bukan sebagai makhluk biasa. Kapasitas bukan sebagai makhluk biasa-biasa yang bermalas-malas, yang bodoh. Bukan itu tentunya. Nah, karena batin manusia sangat tajam, hal ini membuat manusia jauh lebih mampu memahami kebajikan dan kejahatan dibandingkan makhluk hidup lainnya. Manusia bahkan mampu mengembangkan kebudayaan, bahkan kejahatan serius seperti membunuh orang tua. Ini hal yang penting sekali kita pahami bahwa manusia dengan sebuah ketajaman batin itu mampu memahami kebajikan dan kejahatan. Mampu memahami kebajikan dan kejahatan. Namun ketajaman, nah ini saya lebih katakan lebih dalam arti kecerdasan. Kecerdasan itu netral. Seperti sebuah gelas yang transparan gitu ya, lalu diisi air gitu. Dan air ini bergantung mau diisi apa. Ketika air ini dicampur dengan kopi, maka ia akan berwarna sebagaimana kopi dan memiliki aroma, rasa sebagaimana kualitas kopi itu. Demikian juga ketika diberi teh, air ini dicampur dengan teh, pun memiliki hal yang sama, bergantung pada warna,
kualitas aroma dan rasa dari teh tersebut. Mau dibikin seperti apa? Gelas dan air putih ini. Batin yang tajam, ini mau diisi pengetahuan yang seperti apa? Batin yang cerdas, mau diisi pengetahuan yang seperti apa? Sehingga memiliki kemajuan yang mampu membantu hidup itu menjadi semakin baik. Mau diisi dengan pengetahuan tentang Dharma, yang kemudian kita punya pemahaman tentang inilah kebajikan yang harus dikembangkan, inilah ketidakbajikan yang harus ditinggalkan. Atau kita hanya mengisi tentang ketidakbajikan karena kebodohan, sehingga kita bukan malah meninggalkan ketidakbajikan atau kejahatan, justru malah kita memiliki kecerdasan dalam ketidakbajikan dan mengembangkannya, sehingga ini memiliki potensi yang menghancurkan kehidupan kita. Nah, karena ketajaman dan kemajuan dalam hal kebajikan dan juga kejahatan, yang inilah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Sehingga ketika kita tahu tentang kejahatan atau ketidakbajikan yang membawa pada bahaya-bahaya kehancuran, ketidakbahagiaan, ketidaksejahteraan, dan kejatuhan di alam-alam rendah, maka kita akan meninggalkan ketajaman, kecerdasan, kemajuan dalam hal memahami ini hanya ada di dalam kehidupan manusia. Hanya ada pada kehidupan manusia. Sehingga sangat memungkinkan sekali untuk mengembangkan kualitas batin yang jauh melampaui dunia, melampaui duniawi dan mencapai kebudayaan. Atau bahkan ketika kecerdasan ini digunakan dalam kemajuan dalam hal ketidakbajikan, ia mampu menghilangkan yang namanya jasa, pemahaman jasa orang tua. Ia mampu menyakiti, ia mampu melukai, bahkan ia mampu membunuh orang tuanya sendiri. Yang tidak beda dengan makhluk-makhluk selain manusia. Nah, ini hal yang penting yang kita harus pahami. Nah, mengapa dikatakan kelahiran sebagai manusia ini sangat merupakan sebuah berkah, sangat menguntungkan? Karena alam manusia ini merupakan perpaduan dari kesengsaraan dan kenikmatan, penderitaan dan kebahagiaan. Menawarkan kesempatan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu kebudayaan, mencapai nirwana. Nah, inilah mengapa kelahiran sebagai manusia itu begitu berharga dan sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Karena kesempatan hal seperti ini tidak dimiliki di alam-alam lain. Adanya kesengsaraan dan kenikmatan, kedua-duanya ada di alam manusia. Ada dalam kehidupan manusia. Apakah di alam binatang tidak ada kenikmatan? Ada, tapi sangat sedikit lagi sekali. Coba bisa kita lihat, kehidupan mereka dengan kehidupan kita. Jauh berbeda sekali. Ketajaman dan kemajuan batinnya. Ia hidup dalam, kalau bilang kualitas batin, ia hidup dalam kebodohan.
Ia tidak mampu mengembangkan kualitas dirinya. Bahkan ia tidak mampu membedakan kebaikan dan keburukan, kebajikan dan kejahatan. Tidak mampu. Binatang tidak mampu memahami hal itu. Sehingga kita bisa lihat kucing memakan tikus itu bukan karena dia tidak memahami atau dia tidak memiliki pemahaman itu bukan kebajikan, tetapi karena kondisi kelaparan, dorongan rasa lapar, ia tidak lagi memahami bajik dan tidak bajik. Apapun yang menurutnya itu sesuatu yang bisa dia makan, ya dia akan makan. Nah, seperti itu terus. Di alam neraka tidak memiliki satu, bahkan dikatakan kalau kita membaca dari apa yang disampaikan oleh Buddha dalam Tipitaka, tidak satu pun memiliki kesempatan kebahagiaan. Batinnya terus menerus dirundung, diliputi oleh penderitaan. Nah, tidak memiliki sama sekali kebahagiaan. Nah, kita di alam manusia, kita mampu memahami kedua-duanya. Kadang kita berada dalam kondisi kualitas-kualitas alam-alam binatang juga. Ketika muncul kebodohan kita, lalu kita tidak mampu memilah kebajikan dan bukan kebajikan. Sehingga tindakan-tindakan tidak bajik pun menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah hal yang sepertinya tidak menakutkan. Nah, demikian juga kadang kita berada dalam batin-batin yang diliputi dengan penderitaan. Seperti alam-alam neraka tadi. Di saat batin kita diliputi kemarahan, dan batin kita mencengkeram kemarahan, batin kita menikmati kemarahan, penderitaan saat itu terus-menerus dalam batin. Niatan-niatan jahat terus muncul ketika itu. Tetapi hal ini mampu cepat untuk berubah. Dan kita mampu punya kualitas karena ketajaman batin tadi, karena kemajuan batin tadi, mampu untuk memahami metode-metode yang bisa dengan cepat untuk berdamai dengan kemarahan tersebut. Mendinginkan batin yang panas karena kemarahan itu, sehingga kita memiliki kebahagiaan kembali. Ini kenapa begitu berharga, ya? Kenapa begitu berharga di alam manusia? Dan pencapaian sebagai seorang Samak Sambuddha yang memiliki kapasitas tinggi dan sempurna dalam pencapaian nirwana, sehingga memiliki berbagai macam keterampilan-keterampilan yang mampu membabarkan dharma seperti yang kita rasakan saat ini. Ini hanya ada kesempatan bagi seorang manusia, tidak pada makhluk lain. Di alam-alam surga, sebagai makhluk dewa, sebagai makhluk Brahma, mereka yang tidak memiliki keterampilan karena pengetahuan-pengetahuan dharma, larut dalam kenikmatan dan keserakahan, kesenangan-kesenangan dari kebajikan-kebajikan yang telah mereka miliki. Sehingga mereka akan lupa untuk mengembangkan kualitas batinnya.
Dan maka karena di sana hanya menikmati sebuah kenikmatan kebajikan, tidak ada sebuah ketidaknikmatan, penderitaan. Sulit untuk memahami dharma. Sangat sulit memahami dharma. Memahami dharma itu seperti kita ini istilah dalam indria saja ya. Anda tahu rasanya asin dan tidak asin. Mereka hanya bisa mampu merasakan asin saja. Nikmatnya itu. Tidak asinnya tidak bisa mereka rasakan. Nah, di alam manusia, kita bisa menikmati kebahagiaan dan penderitaan. Asin dan tidak asinnya sebuah makanan. Kita bisa nikmati itu. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan dari asin tidak asin. Dari tidak asin menjadi asin pada makanan yang menimbulkan ketidakpuasan. Sehingga kita tahu bahwa, ketidakpuasan batin itu terjadi karena adanya perubahan-perubahan. Mereka karena kenikmatan-kenikmatan yang begitu kuat sekali tidak mampu membedakan itu. Dan menjadi satu batin yang kemudian rapuh jika tidak dijaga. Menjadi batin yang rapuh juga. Dan di sana sulit untuk mendengarkan dharma. Sangat sulit mendengarkan dharma. Ini sama halnya ketika seorang manusia lahir di keluarga yang penuh dengan kenikmatan harta. Tidak pernah bekerja, makan pun sudah disiapkan, tidak pernah mengerti bagaimana proses nasi itu dimasak, atau bahkan dia tahu cara masak nasi, itu tidak pernah tahu. Apalagi nasi itu diproses dari menjadi padi seperti apa, dia juga tidak tahu. Bagaimana mencari uang, dia juga tidak tahu, tidak mengerti. Bahkan merasakan dinginnya lantai pun dia juga tidak pernah. Dan tidak diizinkan. Merasakan dinginnya angin di luar pun tidak diizinkan. Nah, kenyamanan, membuat kenyamanan yang dimiliki seseorang sehingga dia tidak memiliki banyak keterampilan, bukan malah membuat dia bahagia, akan menjerumuskan dia dalam kesengsaraan. Ketika kenikmatan-kenikmatan itu telah pada waktunya harus lenyap, orang tua yang tidak lagi produktif untuk mencukupi kebutuhannya, mengelola hartanya, sehingga harus dia yang mengelola dan mencukupi. Tapi dia tidak memiliki cukup keterampilan, pengetahuan, keberanian untuk mengelola karena dia terbiasa menikmati. Maka ia pun tidak mau. Suruh pergi bekerja tidak akan mau. Jangankan suruh pergi bekerja. Makan, meletakkan piring di tempat cucian pun tidak akan mau, apalagi mencuci. Nah, sehingga ketika penopang-penopang hidupnya ini sudah pudar, ia akan sangat menderita sekali. Ia akan sangat kehilangan sekali. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Buddha dalam Tipitaka, hal inilah yang terjadi pada kelahiran-kelahiran sebagai dewa, sebagai Brahma di alam surga. Ketika penopang kebajikan dia untuk lahir dan tetap menikmati keindahan, kenikmatan indrawi di sana hilang. Karena dia harus menghadapi kematian. Saat itulah dia muncul ketakutan, muncul kesedihan. Dan dia tidak mempunyai keterampilan untuk mengembangkan bagaimana ia mengembangkan batinnya, membangkitkan batinnya supaya tidak jatuh ke alam yang rendah. Tidak bisa. Sama, anak-anak yang orang-orang yang manusia-manusia yang hidup dalam kenyamanan seperti tadi itu, maka ketika itu
penopangnya, pengelola hartanya sudah tidak ada, ya tidak mampu menopang, mengelola harta, maka dia hanya menikmati saja, bahkan harta itu akan habis. Saat itu dia akan jatuh miskin. Bahkan ketika jatuh miskin pun, masak air pun tidak bisa. Hanya air panas saja. Masak mie mungkin tidak bisa, karena tidak terbiasa. Saking tidak pernah melakukan aktivitas apapun dan hanya menikmati kesenangan, kenikmatan indria dari kebajikan-kebajikan lampaunya. Kejatuhan terjadi. Kejatuhan terjadi ketika itu. Kejatuhan terjadi. Nah, karena dia tidak mampu mandiri. Maka Buddha katakan juga, meski alam manusia merupakan alam penuh kenikmatan, namun terlahir sebagai manusia tidaklah mudah. Sangat sedikit para makhluk setelah mati terlahir kembali di alam manusia. Lebih banyak mereka terlahir di alam neraka, alam binatang, atau alam hantu menderita. Kelahiran dengan tujuan alam penuh penderitaan sangat tidak menguntungkan karena sangat sulit untuk mempraktikkan dharma. Alam binatang sangat sulit sekali mempraktikkan dharma. Alam neraka sangat sulit sekali mempraktikkan dharma. Alam beta sangat sulit sekali mempraktikkan dharma. Sangat-sangat sulit. Alam dewa, sebagai makhluk dewa, di alam-alam surga masih memungkinkan ketika mereka turun ke alam manusia dan mau mendengarkan dharma. Masih memungkinkan untuk mereka meningkatkan kualitas diri, lepas dari zona nyaman dia karena kebajikannya, lalu dia mengembangkan batinnya, menguatkan batinnya, agar tidak terlena dalam kenikmatan atau keserakahan terlena dalam keserakahan karena kenikmatan kebajikan-kebajikan lampaunya. Yang mampu membangkitkan itu, meningkatkan kualitas batinnya, maka banyak juga makhluk-makhluk dewa yang di alam-alam surga itu mencapai tingkat kesucian ketika dia mendengarkan dhamma di alam manusia. Banyak sekali mereka. Ketika mereka memahami tentang kehidupan, kekurangan-kekurangan dia, maka dia akan turun ke alam dari alam dewa dan mendengarkan dharma di alam manusia. Nah, ini penting sekali. Dikatakan salah satu yang kedua kemudian dikatakan sebagai kelahiran yang begitu berharga bukan karena adanya kenikmatan dan kesengsaraan, penderitaan dan bahagia dan kesempatan mencapai kebudaan, tidak hanya itu, tetapi begitu sulitnya lahir sebagai manusia. Hal ini jelas disampaikan Buddha dalam khotbah Jambudvipa. Begitu sulitnya makhluk itu terlahir sebagai manusia. Nah, ini menjadi satu gambaran bahwa betapa kita itu memiliki keberuntungan karena kita lahir sebagai manusia. Nah, dalam satu khotbah tentang ketidakberuntungan, waktu yang tidak menguntungkan, yang disampaikan Buddha kepada para biku, terekam dalam kitab Anguttara Nikaya. Ada 8 kondisi yang tidak menguntungkan. Yang pertama adalah terlahir di alam neraka. Makhluk di alam ini mengalami penderitaan dan siksaan tanpa henti sehingga tidak dapat melakukan kebajikan. Yang kedua adalah terlahir di alam binatang. Makhluk di alam ini selalu dalam ketakutan, tidak dapat memahami kebajikan dan kejahatan. Yang ketiga terlahir di alam hantu menderita atau yang sering kita katakan sebagai alam peta.
Makhluk di alam ini tidak dapat melakukan kebajikan karena mereka mengalami penderitaan berupa kekeringan, panas, kelaparan, dan kehausan. Yang keempat, terlahir di alam asa nyata bumi, ini alam Brahma. Meskipun ini kelahiran alam Brahma, namun merupakan waktu kelahiran yang tidak menguntungkan. Karena makhluk di alam ini tidak memiliki indera pendengar sehingga tidak dapat mendengar dhamma. Terlahir di provinsi terpencil di antara orang-orang yang kasar. Ini yang kelima. Memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan tidak mau mendengarkan dhamma walaupun mereka memiliki indera pendengar. Bahkan di sana tidak ada para biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Yang ini kalau di dalam Manggala Sutta dikatakan bukan tempat yang baik, yang tepat untuk ditinggali, yang sesuai untuk ditinggali. Yang keenam, terlahir di provinsi tengah, tetapi dengan pandangan salah. Jadi meskipun mereka telah di provinsi tengah di mana Buddha muncul dan Dhamma sedang berkembang, namun mereka ini memiliki pandangan salah karena tidak mendengarkan dan memahami Dharma. Yang ketujuh, terlahir di provinsi tetapi tidak memiliki kebijaksanaan. Di provinsi tengah tetapi tidak memiliki kebijaksanaan, bodoh tumpul, dan memiliki indera cacat seperti buta, tuli, bisu, sehingga tidak mampu melihat, mendengar dhamma atau memahami kebajikan dan kejahatan. Yang kedelapan, terlahir di saat tidak ada kemunculan manusia Buddha. Pada saat tidak ada kemunculan manusia Buddha, para makhluk tidak mengenal dhamma, sehingga tidak dapat mempraktikkan, mengembangkan kebijaksanaan, moralitas, dan konsentrasi. Ini adalah 8 waktu tidak menguntungkan yang merupakan waktu kelahiran tidak tepat untuk menjalani spiritual. Nah, sekarang ini kita tidak berada dalam kondisi-kondisi ini. Tidak berada di antara kondisi-kondisi ini. Kita bukan terlahir di neraka. Kita bukan terlahir di alam binatang. Kita bukan terlahir di alam hantu menderita. Kita bukan terlahir di alam asa nyata bumi. Kita ini tidak terlahir di tempat orang-orang yang kasar atau dikatakan provinsi terpencil. Di antara orang-orang yang kasar, yang dengan tingkat kecerdasan rendah, ya, tidak memiliki kesempatan mendengarkan dharma, tidak ada biku, bikuni, upasaka atau posika. Kita ini berada di kondisi di mana ada biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Dan berada di mana Buddha telah muncul, Dhamma telah dibabarkan, dan Dhamma sedang berkembang. Kita ini tidak memiliki pandangan salah. Kita orang-orang yang paling tidak mampu merubah pandangan-pandangan yang selama ini salah menjadi pandangan-pandangan benar. Karena kita tidak memiliki kebodohan, ketumbulan, cacat dalam hal batin, dan sebagainya. Kita memiliki kondisi-kondisi ini. Kita terlahir di saat manusia Buddha muncul, telah muncul. Dhamma telah dibabarkan. Dan Dhamma sedang berkembang dan sedang dilestarikan. Kita berada dalam kondisi-kondisi yang sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Maka waktu yang menguntungkan ini memungkinkan untuk mempraktekkan dhamma yang diajarkan Buddha. Memungkinkan kita. Tinggal sekarang ini kita mampu tidak melemahkan, melawan,
rintangan-rintangan batin kita. Mampu tidak? Saat ini, meskipun Dhamma telah dibabarkan, Buddha telah muncul, karena telah wafat ya, telah maha parinibbana, Dhamma telah dibabarkan dan sedang berkembang dan dilestarikan. Tapi banyak loh orang-orang yang memang lahir di tempat-tempat yang dikatakan tempat terpencil tadi. Di lingkungan yang kasar, yang kejam, dengan tingkat kecerdasan yang rendah. Tidak lagi dia melihat sisi baik dan buruk, tapi hanya melihat bagaimana ia hidup. Hanya seperti itu saja. Tidak berbeda dengan apa yang terjadi di alam binatang. Banyak tempat-tempat yang masih seperti ini. Banyak tempat-tempat yang masih seperti ini. Mereka mau mendengar, bahkan dia tidak mau mendengar dharma, tidak mau. Tidak mau. Bahkan sulit mungkin. Ada orang-orang yang mungkin memiliki pandangan benar, ya, kebijakan, kebijaksanaan, kecerdasan. Tetapi dia sulit sekali untuk bertemu dengan dharma. Sangat sulit. Mau mendengarkan dharma seperti ini, sangat sulit. Sampai detik ini pun masih banyak yang mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Tidak perlu di daerah-daerah pelosok, bahkan di sekeliling kita, daerah kota-kota pun. Banyak orang-orang yang sebenarnya ingin tahu dharma, dia sulit mencari informasi tentang dharma. Mau pingin ketemu biku pun sulitnya luar biasa. Padahal dia sering nonton di televisi ada biku. Tapi mau ketemu pun susah. Gitu. Begitu dia ada waktu mau ketemu, bikunya nggak ada. Nggak ketemu. Mau mendengarkan dhamma, ada aktivitas yang sulit dia tidak bisa tinggalkan. Yang sulit ditinggalkan. Sulit sekali. Kondisi karmanya tidak mendukung. Tidak mendukung. Nah, kita semua saat ini mau ketemu biku gampang, Anda. Tidak perlu ketemu langsung secara fisik, virtual begini sudah ketemu. Anda bisa langsung untuk diskusi. Anda bisa mendengarkan dharma. Telinga tidak tuli, batin tidak tumpul, pun bijaksana. Bahkan tahu hal baik dan hal buruk. Tinggal kita itu rajin tidak membiasakan hal-hal baik itu. Gitu. Mau ke wihara, nggak perlu lagi jalan kaki. Saya dulu harus jalan kaki. Ini sekarang nggak perlu jalan kaki. Ada motor, nggak perlu, bahkan ada mobil kan. Nggak perlu mobil sendiri juga sekarang. Grab banyak, takut hujan, Grab banyak, gitu. Nggak ribet, gitu, mudah. Tetapi heran, gitu, wihara juga masih sepi, gitu. Ketika coba lihat rintangan-rintangan apa yang Anda miliki. Satu, bangun pagi susah. Jam 9 dibilang pagi. Kadang-kadang heran gitu. Jam 9 dibilang pagi. Jam 9 itu sudah mau masuk siang hari. Masih dibilang pagi, susah bangun. Nah, lalu ke wihara dekat gitu kan. Nggak jauh. Begitu mudahnya. Tinggal tadi rintangan-rintangan batin, kelambanan dan keloyoan. Ya, kemalasan ini mampu enggak kita lawan? Gitu. Mampu enggak kita lawan? Niatan-niatan jahat untuk tidak belajar dharma ini mampu enggak kita lawan? Keraguan-raguan terhadap dharma mampu enggak kita lawan? Itu rintangan-rintangan batin. Itu rintangan-rintangan batin. Kegelisahan-kegelisahan yang kalau di wihara cuma melihat Bante yang tak punya rambut, pakai selimut, gitu kan,
pakaiannya tidak seksi, rambut tidak ada lagi gitu ya, penampilannya seperti itu saja, tidak menarik gitu kan. Karena mereka lebih pada kesenangan dan kenikmatan indera. Ini bukan pemandangan yang enak. Enak kalau pergi ke mall saja deh ya, melihat orang-orang yang tampan, orang-orang yang cantik. Nah, lebih menarik gitu kan, lebih menarik. Nah, tapi mau cepat sekali kan gitu. Mall belum buka pun sudah ditunggu di depan pintu, suruh cepat-cepat buka gitu. Wihara sudah dibuka, mau ditutup pun belum datang-datang ke wihara gitu ya. Mau ditutup wihara pun belum juga ada yang mau datang, belum juga datang. Ini kita masih memiliki pandangan-pandangan salah dan belum punya kebijaksanaan meskipun kita terlahir di tempat di provinsi tengah tadi loh. Kita tinggal di tempat yang sesuai. Batin kita masih tumpul, belum bijaksana batin kita. Batin kita ini masih tumpul, masih bodoh, belum punya pandangan-pandangan yang tepat tentang hidup. Karena tidak memahami betapa berharganya kehidupan ini. Betapa berkah yang besar sekali sebagai manusia. Betapa berkah sekali kita tinggal di tempat yang sesuai. Ya, datangnya nanti. Kapan datang ke wihara? Nanti kalau sudah ada keluarga yang meninggal, gitu, usahanya bangkrut, baru ke wihara. Gitu. Ibaratkan orang lapar. Orang lapar, tidak punya makanan, tidak punya peralatan, tidak punya uang, sudah tidak punya tenaga, mau makan, baru mau cari makanan, baru mau masak, nggak ada yang dimasak, nggak ada alat masak, nggak ada uang untuk beli. Nah ini ibaratkan orang-orang yang ketika sehat, mampu mendengar, melihat, belajar, tapi tak pernah mau ke wihara dan baca dharma. Begitu kritis kondisinya, gitu ya, baru pesen. Nanti kalau saya sudah meninggal, tolong panggilkan Bante untuk baca parita. Telat, sudah lahir di neraka, baru suruh panggil Bantenya, baca parita. Telat. Gitu. Karena yang penting ketika menjelang kelahiran kan, gitu. Sudah terlahir, sudah menghadapi kematian dengan ketakutan, dengan kebingungan, dengan kecemasan, ya kan, meninggal dalam ketakutan, jatuh di alam rendah, pesan sudah sama keluarganya, nanti tolong panggilkan Bante untuk baca parita. Telat. Yang dihibur itu yang hidup jadinya. Karena yang mendengar parita itu yang hidup. Yang hidup merasa tidak sedih lagi, bahagia, aduh ada Bante datang gitu kan. Tapi si korban tadi ini yang butuh dharma tidak lagi mendengarkan dharma. Maka jangan sampai seperti ini. Mumpung telinga masih bisa mendengar, kaki bisa berjalan, ya kan, mata masih bisa melihat, hidung masih bisa mencium bau, lidah masih bisa merasa, pergilah ke wihara untuk belajar dharma. Nanti kalau sudah mau mati jangan ke wihara, tidak apa-apa, kalian bisa menghadapi kematian dengan kesungguhan. Nah, ini pesan, ini saya jadi teringat dengan satu pesan dari guru kita yang baru saja meninggal ya. Dengan usaha latihan yang begitu keras selama hidup beliau pun masih mengatakan bahwa setiap orang akan mengalami kematian termasuk saya. Saya akan bersungguh-sungguh berjuang menghadapi kematian. Sebuah spirit yang luar biasa. Belajar dharma itu, keterdesakannya paling tidak adalah untuk ketika mau tidur bisa tidur nyenyak. Ketika mau mati, bisa mati dengan bahagia. Itu tidak mudah soalnya. Itu tidak mudah. Itu sangat-sangat tidak mudah. Nah, maka apa yang menjadi satu pesan dharma oleh beliau mendiang Bante Surya Bumi Mahatera ini penting kita renungkan. Gitu. Begitu bermanfaatnya latihan beliau, begitu bermanfaatnya dharma yang beliau pelajari, sehingga beliau betul-betul mampu menata batin
menyiapkan, dan sudah tahu kapan ia akan meninggal dunia. Sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Dan tidak lagi pesan-pesan untuk dibacakan parita, tidak lagi ketakutan nanti yang baca parita siapa, tidak. Karena ia sudah mampu tadi punya alat masak, punya bahan masak, cukup uang untuk beli bahan, punya kemampuan untuk masak. Ketika lapar, tidak susah. Tinggal mau masak apa, mau bagaimana. Tak butuh orang lain untuk membantu, sendiri juga bisa. Nah, maka mari, mumpung kita itu masih sehat, mumpung kita itu masih bisa mendengar, masih bisa berjalan, gunakan kesempatan ini untuk belajar Dharma. Gunakan kesempatan ini untuk berlatih Dharma. Jangan nunggu nanti batin sudah tidak mampu mencerna apapun, baru pesen untuk bantenya ngasih Dharma. Udah nggak didengar, sudah tuli, minta bantenya babarkan Dharma. Nggak dengar, sudah nggak dengar. Semakin tua kita ini semakin berkurang kemampuan indria kita. Nah, maka pahami, mendapatkan kelahiran sebagai manusia ketika Dhamma telah dibabarkan dengan baik, namun tidak memanfaatkannya, maka sebenarnya telah melewatkan waktu yang berharga. Maka jangan gunakan waktu ini untuk bermalas-malas, tapi mari kita gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk belajar, menambah pengetahuan sebagai suplemen batin, menguatkan, menumbuhkan keyakinan agar kita memiliki langkah-langkah yang jauh lebih maju dari sebelumnya, bahagia dari sebelumnya, mampu menata hidup untuk ke depan, dalam kehidupan sekarang maupun mendatang, menjadi kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Selamat siang. Baik, Bante, terima kasih atas Dhamma Desananya. Bante, izinkan saya membacakan ada yang bertanya di live channel YouTube. Boleh. Namo Buddhaya Bante, saya Dudi, ingin bertanya bagaimana menyikapi sifat manusia yang egois, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, dan sahabat, sehubungan dengan topik pagi ini. Terima kasih. Menghadapi orang yang egois. Ya. Bagaimana menyikapi sifat manusia yang egois dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun sahabat? Satu, kita jangan ikut egois. Ini penting sekali. Kita jangan ikut-ikutan egois. Karena kita tahu egois itu merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Keegoisan itu merugikan diri sendiri. Ini yang sangat utama. Dan juga merugikan orang lain. Menutup jaringan dan rezeki sendiri. Ini pertama yang harus kita pahami. Maka tidak perlu ikut-ikutan egois. Gitu. Fokuslah pada fokuslah kepada hal-hal baik yang bisa memberikan diri Anda itu pengetahuan yang membuat hidup Anda menjadi jauh lebih maju lagi daripada mereka. Gitu. Maka orang-orang egois itu, kalau kita ngomong dalam berkah utama, itu jangan bergaul dengan mereka. Artinya, kita bukan membenci, gitu, tapi tidak mengikuti cara hidupnya. Tinggalkan cara hidup yang seperti itu. Abaikan. Ketika itu sahabat kita bisa coba untuk mengingatkan. Tapi ingat, kita tidak bisa merubah orang lain. Karena seseorang berubah itu jika ia meyakini pandangan yang dia pahami itu benar, dia akan berubah. Tapi jika tidak, sangat sulit. Dia butuh proses belajar, butuh proses tempatan hidup, agar dia itu batinnya betul-betul menyadari bahwa itu adalah kekeliruan. Tapi sebagai sahabat, tidak ada salahnya sekedar mengingatkan saja. Mengingatkan, gitu. Mengingatkan, lalu memberikan contoh kepadanya. Tidak salah. Tapi ingat,
Jangan berpikir dengan kata-kata kita dia akan berubah total, tidak juga. Itu bergantung pada tingkat kecerdasan, tingkat kebijakan orang tersebut. Maka yang paling penting tinggalkan ya sifat seperti itu dan tinggalkan orang-orang seperti itu. Artinya jangan diikuti gaya hidup, cara hidup yang seperti itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Ada pertanyaan lagi dari Anto, apakah penyebab setiap mendengar Dharma dan meditasi suka mengantuk? Mohon saran dari Bante untuk mengatasinya. Lalu beliau menanyakan juga Mana apakah gimana? di alam Mohon diulangi. Tawatimsa dapat mendengar Dharma? Mohon diulangi. Bante, saya mau bertanya, apa penyebab setiap mendengar Dharma atau meditasi kita suka mengantuk? Mohon saran dari Bante untuk mengatasinya. Lalu yang kedua, beliau menanyakan apakah di alam Tawatimsa dapat mendengar Dharma? Baik. Yang pertama, Anda harus cek dulu. Ketika mau mendengarkan Dharma, kapanpun itu harus ada persiapan. Istirahat yang cukup, biar tidak lelah, sehingga tidak ngantuk. Karena salah satu penyebab ngantuk itu juga bisa karena badan terlalu lelah, ya, terlalu lelah gitu kan. Nah, yang kedua yang sangat penting, keyakinan. Seperti apapun kelelahan, sebenarnya ketika kita punya keyakinan terhadap Dharma, ya, punya keyakinan terhadap Dharma, kita tahu bagaimana mengatasi keraguan-raguan itu, gitu kan? Itu kita bisa tetap akan mampu untuk mendengar Dharma dengan baik. Maka yang pertama Anda itu berkaitan dengan persiapan mendengar Dharma. Persiapan dengan mendengar Dharma itu penting. Persiapannya itu yang tadi adalah secara fisik usahakan untuk istirahat yang cukup. Secara batin tumbuhkan motivasi. Tumbuhkan motivasi bahwa motivasi yang paling gampang begini. Saya itu butuh Dharma, saya butuh pengetahuan. Artinya bahwa katakan dalam diri, batin saya gelisah, saya butuh pengetahuan untuk menghadapi kegelisahan. Itu contoh. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai orang yang sakit. Dharma itu sebagai obat. Dharma sebagai obat. Kata-kata Buddha yang disampaikan itu adalah dari dokter. Dari dokter. Ketika kita menempatkan Dharma itu untuk kita dan kita butuhkan, maka akan muncul satu keyakinan bahwa Dharma ini bermanfaat. Maka ketika kita duduk, kita akan penuh dengan antusias untuk mendengarkan Dharma. Bahwa Dharma ini begitu penting untuk hidup saya. Jadi motivasi itu penting di awal. Nah, persiapan dan motivasi itu penting. Sehingga ketika mendengar Dharma, kita sudah muncul keyakinan. Keyakinan bahwa Dharma ini adalah obat untuk hidup saya. Kenapa? Saya mengalami sakit, gelisah, keraguan-raguan, niatan jahat, gitu. Ya, kemudian tidak semangat, gitu. Kan gitu. Keloyoan. Ini adalah sakit dan saya butuh obat-obat ini. Gitu. Butuh obat-obat. Nah, ini muncul keyakinan betapa berharga dan bermanfaatnya Dharma itu. Maka ketika itu bisa menggugah perhatian kita. Ketika mendengar Dharma perhatian kita akan muncul dan kuat. Ketika perhatian kuat, nah perhatian kuat kita mampu mendengar ini dengan perhatian yang kuat, keyakinan kuat, maka akan ada upaya yang kuat, ada perhatian, ada konsentrasi, ada kebijaksanaan yang muncul. 5 ini sebagai kekuatan batin. Kebijaksanaan yang muncul bahwa saya sedang mendengar Dharma, ini Dharma adalah obat dalam hidup saya. Kurang lebih itu yang perlu dipersiapkan dan dilakukan gitu ya. Nah, yang kedua, apakah di Tawatimsa bisa mendengar Dharma? Bisa saja kalau ada yang membabarkan Dharma di sana. Seperti yang dilakukan oleh Buddha gitu kan. Pergi ke Tusita gitu kan. Pergi ke Tusita, ya ke sana gitu kan. Bisa saja jika ada Buddha yang pergi ke alam surga atau para biku yang mampu untuk mengajar Dharma di sana. Jika tidak, kebanyakan dari mereka yang di Tawatimsa itu seperti Raja Saka, mereka turun ke alam manusia
bahkan untuk memiliki kesempatan berderma kepada yang mulia Kasapa, ia sampai menyamar menjadi orang sebagai manusia agar punya kesempatan berderma, gitu kan. Dia tahu berderma pada mereka yang baru mencapai pencerahan seperti yang mulia Makasapa ketika itu adalah kesempatan kebajikan yang begitu besar. Dia tahu itu, dia turun dari Tusita, dari Tawatimsa hanya untuk berderma. Raja Saka pun menyamar seperti itu sampean. Bagi mereka yang betul-betul tahu tentang dharma dan besarnya praktek dharma, akan seperti itu. Jadi bisa saja mereka mendengar dharma kalau ada yang membabarkan di sana. Kalau tidak, mereka yang turun ke alam manusia. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Bante, terima kasih. Pertanyaannya, itu pertanyaan terakhir. Ada closing statement dari Bante atau bagaimana? Ya, baik. Mari kita manfaatkan kehidupan yang begitu berharga ini dengan merenungkan betapa cepatnya kehidupan ini, sehingga kita akan ada keterdesakan untuk melakukan praktek-praktek dharma dalam menghimpun kebajikan agar hidup kita semakin selaras dan semakin maju, semakin bahagia dan sukses. Terima kasih. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bante Nyana Silatera atas uraian khotbah Dharma pada pagi hari ini. Terima kasih Bante, Namo Buddhaya. Ya, sama-sama. Baik Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sedharma yang berbahagia, selanjutnya kami membuka kesempatan untuk mendukung kegiatan Wihara Buddhasena. Di tengah pandemi ini kami membuka kesempatan baik untuk menyokong kelangsungan kegiatan di Wihara Buddhasena Bogor. Mari kita dukung juga kegiatan online Wihara Buddhasena. Mari kita bersama-sama berbuat kebajikan dengan cara berderma. Derma dapat langsung dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening Yayasan Buddhasena yang tertera di layar Anda. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor sekretariat yang ada di layar Anda.